Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai ila rahmi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Anallahu ya'ala rijati min jannah wa yafa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa alimna fa li barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim. Wa yarzuquna ma hadatahum wa yada'afuna ala millatihim wa yajruna bi zamratihim ila biyatin salamun alaikum wa rahmatullahi. Sahibul kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Sumala Hadratil Wali Abdullah bin Muhsin Al-Qas Nafa'anna Allah bihim ulumihim lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita selesaikan semua pembahasan tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat para rasul. Juga sudah kita bahas tentang bagaimana 50 akidah itu masuk ke dalam la ilaha illallah, 13 akidah masuk di dalam Muhammad Rasulullah. Walaupun ada yang mengatakan kayak Said mengambil yang masuk dalam Muhammad Rasulullah ada 14 akidah, karena memasukkan jaiznya ada 2, yaitu yang wajib bagi para rasul bersifat manusia yang mulia, mustahilnya bagi para rasul bersifat ketuhanan dan bersifat malaikat. Maka selesai pula semua itu dikatakan faqad tallaha laka talammunu kalimati syahadati ma'akillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Telah jelas bagi kalian bahwa semua yang terkumpul dari kalimat syahadat dengan sedikitnya huruf yang ada di dalamnya, yang semuanya memuat atas apa-apa yang menjadi kewajibannya setiap orang mukallaf untuk mengetahuinya di dalam akidah keimanannya. Artinya huruf di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jumlahnya berapa? 24 huruf. Kalau kalimatnya 7 kalimat. Dikatakan 24 huruf itu mewakili 24 jam dalam sehari semalam. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diampuni dosanya dalam satu hari itu. Kemudian kata Imam yang Ayam Ar-Razi mengatakan kalimat tersebut berjumlah ada 7 kalimat yang mana mewakili bahwa organ tubuh yang melakukan maksiat itu sumbernya dari 7 macam organ: mata, telinga, mulut, terus hidung, terus kaki, perut, dan kemaluan. Maka 7 anggota itu yang selalu berbuat maksiat, maka siapa orang yang mengucapkan kalimat tersebut diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sudah kita sampaikan secara ringkas, terkumpul di dalam 2 maknanya kalimat syahadat.
Terus wala'allaha lihtisariha ma istimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjumatan ala ma fi qalbi minal iman wa lam yaqbal min ahadil islam illa biha. Dan karena ini sangat sedikitnya dan sangat ringkas maknanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat tersebut sebagai terjematan, penampakan alama fi qalbi minal iman, atas hatinya seseorang yang punya keimanan. Artinya orang yang di dalam hatinya itu punya nilai iman, maka dia ditampakkan keimanannya dengan kemauannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat sebagai penampakan seseorang di dalam hatinya punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat tapi di hatinya nggak ada nilai iman, maka syahadatnya hanya punya nilai hanya syahadat di dunia, tidak sampai syahadat yang nilainya sampai ke akhirat. Orang itu ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia telah meyakini, dia telah mengakui apa yang ada di dalam hatinya hingga dia mengikrarkannya. Kan dikatakan bahwa lisan itu penampakan dari ucapan hati. Apa yang ada dalam hatinya maka akan disampaikan lewat lisannya. Orang yang di hatinya nggak ada apa-apa ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ya hanya dihitung sebagai syahadat yang ikutan. Maka orang yang mengucapkan ini adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat yang sangat istimewa, hingga menjadikannya sebagai kunci sahnya imannya seseorang. Maka ulama berpendapat tuh, apakah syahadat ini syarat seseorang itu iman atau bukan syarat? Kalau dia syarat, terus bagaimana orang-orang yang dia nggak bisa mengucapkan? Bisu, atau dia ada manek terhalang hingga dia nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah terus dia tidak dihitung orang yang beriman di akhirat? Jadi yang dimaksud apa? Syariat menjadikannya sebagai syarat itu yang lebih cocok bukan syarat untuk diterimanya keimanan seseorang, tapi syarat diberlakukannya hukum-hukum sebagai orang Islam di dunia. Adapun urusan akhirat, seseorang yang di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, asal dia tidak mengucapkan itu karena bukan karena rantang, wah perlulah saya ngucapin, ngapain saya ngucapin, yang penting saya yakin tentang adanya Tuhan. Maka kalau dia nggak nantang, tetap dia dihitung iman indallah, walaupun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi orang yang nantang memang nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya nggak sah imannya, nggak terhitung seorang yang mukmin nanti di akhirat. Ini terjadi pada beberapa orang, diantaranya Sayyidina Abu Thalib, yang dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat karena punya alasan. Tapi semua tindakannya tidak ada yang berlawanan dengan syariat, mendukung Nabi, berjuang bersama Nabi. Walaupun lisannya nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun banyak ulama mengatakan Abu Thalib kafir, tapi kami para habaib khususnya Alawiyin mengatakan Abu Thalib iman indallah. Alawiyin lagi, anak Alawiyin lagi, ini Bani Alawi lagi. Iman yang panas nanti.
Walaupun para ulama mengatakan tidak demikian. Jadi ada nanti yang iman di dunia, iman di akhirat. Ada yang hanya iman di dunia tapi tidak iman di akhirat. Ada yang tidak iman di dunia, tidak iman di akhirat. Ada 4 kelompok nanti yang masuk di dalam kategori bagaimana seseorang itu menyatakan keimanannya kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ada orang yang bersyahadat tapi munafik, lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya tidak mengakui, hatinya tidak mengimani, hatinya nggak membenarkan keberadaannya Allah, hatinya nggak membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka dia hanya dihitung di dunia sebagai orang muslim, tapi di akhirat dia tidak dihitung sebagai orang muslim. Kemudian seorang muslim yang punya akidah keimanan, yang akidahnya itu kuat, akidahnya benar, akidahnya disertai dalil-dalil yang kokoh hingga tertancap dalam hatinya, maka ini sebagai pedang yang menyayat-nyayat, yang menyapik-nyapik para setan. Iblis itu paling benci sama ilmu akidah, benci luar biasa. Kenapa? Karena ilmu akidah itu ilmu yang membuat dia selamat dari api neraka yang selama-lamanya. Hingga orang yang ngaji ilmu akidah udah nggak bisa lagi jadi temannya iblis gitu loh. Kalau yang orang cuman masih diajak mencuri, mau diajak minum arak, mau, iblis nggak bangga, enggak. Iblis bangga kalau ngajak orang nggak ngaji akidah. Itu senangnya iblis luar biasa. Makanya ketika ada orang ngaji ilmu akidah, itu ibarat iblis digebukin, ibarat iblis itu stres lah masuk rumah sakit, udah kelojotan dia ini kok sampai dia kok bisa ngaji. Kenapa? Karena hal ini membuat dia terselamatkan dari masuk neraka yang selama-lamanya. Dan misinya iblis apa? Mengajak manusia untuk masuk neraka selama-lamanya. Makanya nggak bangga itu kalau hanya bisa ngajak orang maksiat itu nggak bangga. Kalau bisa ngajak orang kafir itu kebanggaan bagi iblis. Makanya orang kalau diajak sekarang ini diajak ngaji akidah susah. Maunya ngajinya ngaji syariat. Yang lebih repot lagi maunya ngaji wirid, thariqah, yang penting bisa rezekinya lancar, bisa tekbal, bisa warungnya payu laris, gimana zikirnya, puasanya berapa hari. Itu paling senang mereka diajak ilmu hikmah begitu, paling senang. Walaupun mereka nggak ngurusin akidah bagaimana, syariat saya benar apa enggak. Orang sekarang begitu. Jadi ngajinya bukan ngaji yang betul-betul ingin membuat dia selamat dunia sampai akhirat. Maka ingatlah kalian, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, para mukallaf, akan keagungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang Allah letakkan dari 2 kalimat syahadat tersebut. Nikmat Allah yang luar biasa yang Allah letakkan tersimpan di dalamnya. Ketika seorang mau mengkaji isinya, mempelajari makna-maknanya, belajar dalil-dalil hingga hatinya itu kokoh, hatinya kuat, dan ini semua tidak diketahui oleh banyak orang kecuali setelah dia mati nanti. Orang setelah mati baru sadar, ternyata penting dulu saya ngaji 2 kalimat syahadat. Sekarang nggak merasa penting, dianggap saya udah jadi anaknya orang Islam udah cukup. Yang baru masuk Islam saya udah syahadat udah cukup, nggak punya kepentingan lagi untuk ngaji isinya 2 kalimat syahadat.
Padahal kalimat ini kalimat yang sangat istimewa yang di dalamnya Allah letakkan nikmat yang luar biasa. Maka nanti kalian akan memahami faedahnya ketika sudah sampai kepada masuk liang. Bagaimana faedahnya kalimat tersebut? Makanya kalau sekarang dikatakan orang yang mengucapkan satu kalimat tersebut diberi oleh Allah, ini ngucapin kalimat beserta ngerti maknanya, Allah berikan hadiah dunia dan akhirat. Satu kalimat yang diucapkan Allah berikan hadiah sebesar dunia akhirat. Tapi kalau ente tuker, nggak ada yang mau sekarang. Nah, Pak Kiai ini saya tadi pagi udah baca 7 kali, saya mau tuker motor lah gitu. Nggak mau dia, enak aja loh. Nggak, ini hadiahnya, faedahnya kalimat ini saya tukar sama ente dah. Tukar motor aja gitu. Wow, bisa mencak-mencak. Tapi nanti ketika dia mati, dia ingat, ya Allah, kenapa dulu nggak saya tukar aja. Gitu loh. Nanti dia akan tahu betapa faedahnya kalimat tersebut. Begitu pula untuk orang-orang yang di dunia ini nggak membiasakan diri membaca kalimat tersebut. Nanti setelah mati, ya Allah, kenapa dulu saya habiskan waktu saya tanpa baca kalimat-kalimat tersebut? Karena begitu utamanya kalimat tersebut nanti bagi orang-orang yang telah mati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana orang tersebut diantaranya akan diselamatkan dari khulud finnar dengan modalnya dia bisa di dalam hidupnya mengerti akidah keimanan, akidah tentang Allah, tentang Rasulullah. Maka harapan kita apa? Agar sampai bisa ketika akhir hayatnya kita tetap bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sambil bisa menghadirkan makna-makna tersebut di dalam hati kita. Maka ini nggak bisa dilakukan kecuali untuk orang-orang yang setiap waktu sudah membiasakan diri. Karena mengucapkan 2 kalimat tersebut disertai hatinya hadir mengingat maknanya itu susah. Maknanya banyak. Dalam La ilaha illallah ada 50 akidah. Dalam Muhammad Rasulullah ada 13 akidah. Bagaimana saya bisa mengucapkan sambil mengingat makna? Kalau nggak dibiasakan, diusahakan, ya nggak bisa. Maka harus dilatih tiap waktu, diusahakan. Nanti akan diberikan oleh Allah jalan yang dimudahkan, gitu loh. Karena usahanya yang giat untuk bisa mengingat semua maknanya, nanti pas akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tersebut, tapi bisa menghadirkan semua makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sama dikatakan Nabi Allah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadisnya 2 tuh. Yang pertama, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan masuk surga. Ditambahi hadis yang lain, siapa yang mengetahui la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kok hadisnya 2? Yang satu untuk orang-orang yang udzur, yang nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu. Ini jangan berarti kalau orang itu nggak bisa mengucapkan, talqin, nggak bisa mengucapin, wah celaka nanti dulu, jangan diputusin celaka dulu. Apalagi yang sudah kita bahas kemarin, orang yang ngomong la ilaha mati, wah kafir matinya. Hati-hati nih. Makanya kalau talqin orang jangan panjang, cukup Allah. Kalau doang, mati. Wah, sama aja. Jadi jangan berarti kalau ngomong la ilaha itu jadi kafir, enggak. Ketika dia sudah punya makna dalam hatinya, maka tetap dia mati membawa makna keimanan, bawa akidah, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula ketika seseorang ditanya oleh munkar wa nakir, dia bisa jawab la ilaha illallah dengan hati yang menghadirkan makna-maknanya, itu haibah kalimat itu akan keluar hingga malaikat akan takzim, akan tunduk, nggak ditanya lagi yang lain, cukup, udah selesai, udah cukup pakai satu kalimat itu, nggak diperpanjang pertanyaan kamu. Kenapa? Karena malaikat tahu kamu mengucapkan dengan hati yang mengetahui makna-maknanya, hingga dicukupkan baginya, nggak ditanya hal yang lain. Ini haibahnya orang yang punya makna-makna yang terkandung di dalam. Dikatakan bahwa syariat menjadikan sebagai bentuk penampakan. Orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut, penampakan di dalam hatinya ada makna-makna yang tersimpan, hingga bahkan malaikat pun nggak memperpanjang pertanyaannya ketika seseorang bisa mengucapkan kalimat tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita jadi orang-orang yang mengetahui kenikmatan-kenikmatan tersebut, bisa bersyukur kepada Allah, dijadikan orang-orang yang paham kalimat tersebut, hingga bisa jadi orang-orang yang bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa alal aqili ayyukthira min dzikriha mustahdiran lima akhwait alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yaralaha min asrarihi min asraril wal ajaibi insyaallah taala ma la yadkhulu tahta hasri wa billahi taufiq la rabba ghairuh wa la ma'buda siwahu nas'alu subhanahu ayaj'alana wa ibadana indal mauti natikina bi syahadati alimina biha. Dan seyogyanya orang yang berakal, artinya orang yang tahu, Allah menjadikan mulianya kalimat ini, orang yang tahu keagungannya maknanya kalimat ini, paling mulianya di antara semua zikir, dikatakan afdalu zikir, maka seyogyanya dia itu memperbanyak selalu mengucapkan zikir dengan dua kalimat tersebut, yang mana dia mengucapkan dua kalimat tersebut sambil menghadirkan seluruh akidah keimanan yang ada di dalam hatinya. Berapa banyak, kata ulama, seorang itu minimal membaca dua kalimat syahadat sehari semalam, baca la ilaha illallah. Kata ulama guru, kalau kamu bisa baca sehari semalam 300 kali, itu minimalnya kamu sudah terhitung membaca bacaan yang banyak, 300 kali. Bagi ulama tasawuf, baca kalimat tersebut sehari semalam jumlahnya 11.000 kali. Banyak apa banyak itu? Oh, 11.000 ya waktu saya habis, Beb. Kata siapa? Nanti dengar 11.000 langsung pingsan. Yo, tuh banyak banget 11.000. Nah, bagi mereka ini 11.000 kecil, mereka biasa baca ratusan ribu. Itu seminim-minimnya 11.000 itu paling minim, bukan banyak, bukan, paling minim 11.000. Ya sambil buka komputer, taktik juga bisa, nggak ada. Sambil naik motor juga jadi, sambil jalan juga jadi. Nggak harus, karena kalimat ini dibaca, kamu nggak harus wudhu dulu, duduk ngadep kiblat, pakai, enggak, dalam keadaan apapun ente bisa zikir kalimat tersebut, gitu loh. Ya, orang yang bisa membiasakan diri untuk ingin meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan dua kalimat tersebut
beserta dia bisa menghadirkan makna-makna yang ada di dalam hatinya. Apa tujuannya? Hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi, sehingga dia bisa menjadikan dua kalimat tersebut menyatu mendarah daging di dalam dirinya. Tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi, mendarah daging. Dia mengatakan daging itu digambarkan dengan lisan, darah digambarkan dengan hati. Mendarah daging berarti lisan dan hatinya menyatu, punya koneksi. Asal mulutnya bunyi, hatinya connect maknanya. Asal hatinya ingat, lisannya nyebut. Itu namanya keduanya sudah saling punya koneksi. Kalau kita kan enggak, kadang mulutnya nyebut, hatinya ngidul, mulutnya ngalor, hatinya ngidul. Maksudnya ente aja mau ente sholat aja kadang tiba-tiba kok udah 2 rakaat aja, sholat aja kadang melang-lang buana pikirannya. Itu loh. Maka bagaimana seorang itu ketika dia bisa membiasakan diri mengucapkan dua kalimat tersebut hingga mengupayakan agar dua kalimat tersebut betul-betul punya koneksi dalam dirinya. Asal mulutnya ngomong la ilaha illallah, hatinya langsung connect, ya Allah makna istighna illahul mafiwah. Itu punya koneksi antara mulut dengan hatinya. Nah, diriwayatkan banyak riwayat tentang bagaimana orang-orang yang membiasakan diri mengucapkan dua kalimat tersebut. Ada yang diceritakan ketika kepalanya dipenggal, kemudian darah yang tercecer, darahnya mengucapkan bentuk tulisan la ilaha illallah. Ada lagi yang ketika dia meninggal, kepalanya terbentur kemudian pecah, darahnya mengalir, darahnya terdengar suara Allah, 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 Allah. Ada yang ketika dia kalau melek tenang, nggak ada suaranya. Kalau tidur berisik, la ilaha illallah, mulutnya bunyi gitu loh. Diemnya malah anteng kalau pas melek, kalau pas tidur berisik. Kenapa? Ketika dia melek, hatinya selalu zikir. Nah, ketika merem, dia nggak bisa mengontrol, maka mulutnya ikut bersuara sesuai dengan apa yang diucapkan oleh hatinya. Maka orang-orang yang sampai bisa senantiasa mendawamkan kalimat tersebut, ini diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Lalu dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah 1 kali diampuni, dirontokkan oleh Allah 4.000 dosanya. Hadis. Sahabat nanya, ya Rasulullah, lah kalau dosanya sudah habis gimana ya Rasulullah? Maka akan diampuni dosa keluarganya, akan diampuni pula dosa tetangganya. Orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut disertai menghadirkan maknanya dalam hatinya, itu menjadikan keamanan untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, mendapat semua kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sembarangan banget, utamanya dua kalimat tersebut. Memang banyak zikir-zikir yang Allah perintahkan untuk kita baca banyak. Tapi tiap zikir itu punya haibah masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Dan kamu nggak boleh punya tujuan itu, nggak boleh. Saya mau zikir ini biar untuk ini, udah. Tujuannya betul-betul bagaimana ingin mengingat Allah, ingin jadi persiapan ketika menghadapi dua malaikat, menghadapi ketika datangnya malaikat Israel. Karena modalnya ngadepin Israel cuman 2 kalimat syahadat. Israel nggak nanya yang lain, nggak nanya ente keadaannya ngapain, lagi sholat, lagi haji, lagi taubat, enggak. Ketika dia datang hanya butuh disambut dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai. Jadi kalau kita nggak punya persiapan itu, maka kamu nggak akan disambut baik oleh malaikat Israel.
Nah, kalau kiai ditanya, kiai bertahun-tahun ngajar kitab akidah itu nggak mau ngaji kitab yang lain, tujuannya apa kiai? Persiapan ngadepin Israel itu doang. Jika kok sewaktu-waktu Israel datang, saya sudah bisa mengucapin lagi mengucapkan makna-maknanya dua kalimat syahadat. Jadi ini diantara perintah bagi orang-orang yang memang akalnya itu ingin mendapatkan meraih kemuliaan, meraih kedekatan dengan Allah, maka dia seharusnya bisa memperbanyak mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa innahu yara laha min asrari wal ajaib, sehingga dia akan bisa melihat sir-sir atau keajaiban-keajaiban yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ini orang-orang yang tidak pernah putus dari mengucapkan kalimat tersebut akan didatangkan oleh Allah banyak keistimewaan, banyak kemudahan. Orang nyebutnya karomah, orang nyebutnya maunah. Apa diantaranya? Banyak. Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangkan dia menyelesaikan semua masalah, Allah mudahkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, doa-doanya mudah terkabul, nolongin orang gampang, hidupnya tenang, tentram, disediakan oleh Allah hatinya hati yang bersih, jauh dari hasud, jauh dari riya, jauh dari takabur, jauh dari iri pada orang. Ini orang-orang yang dimunculkan oleh Allah banyak keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa mau mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Walaupun boleh nanti zikir, saya lebih senang sholawat nih, saya lebih senang tasbih, saya lebih senang takbir, boleh apa saja boleh. Yang penting jangan sampai diputus. Ada orang-orang yang rada sableng yang mengatakan, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah dibarengi Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul itu menghalangi saya untuk mengingat Allah. Ini sableng yang begini-begini nih. Ada orang yang begitu, cukup la ilaha illallah, nggak usah pakai Muhammad Rasul. Muhammad itu penghalang saya untuk mengingat Allah. Kok penghalang? Kok itu sampai sama Allah lewat Nabi Muhammad kok jadi penghalang? Itu mau nyampe sana diantar siapa? Ini ada orang-orang yang sableng kata begitu. Udah nggak perlu Muhammad Rasul, cukup la ilaha illallah aja, nggak usah pakai sholawat, nggak usah pakai ini orang-orang. Jadi kayak mau bertauhid, sok tauhid, tapi kebablasan tauhidnya sampai meninggalkan wasilah dia untuk sampai kepada Allah. Nah ini nyampe kepada Allah, wasilahnya siapa kalau nggak Rasulullah? Kok mau ninggal Muhammad Rasulullah gimana? Tetap itu nggak bisa ditinggalkan. Karena keduanya ini bagian dari perkara yang bagi kita itu satu hal yang kelihatannya walaupun dua kalimat, tapi itu kedua hal yang nggak bisa kita pisahkan. Jadi jangan terus gara-gara sok mau ingat Allah, kalau saya ingat yang lain terhalang jadinya. Kalau ente ingat Allah, yang menghalangi kamu ingat dunia, ingat harim, itu menghalangi kamu namanya. Ingat fulus, ingat kerjaan, itu menghalangi. Nah kalau Rasul kok menghalangi bagaimana? Wong Rasul jalan kamu sampai kepada dia kok menghalangi? Justru kalau kamu nggak ingat Rasulullah nggak sampai ke sana. Umpama nyampe ke sana, ente ketok-ketok itu nggak dibukain nggak? Ngapain lo? Sama siapa ente? Sendiri? Oh. Jibril naik ke langit aja nggak dibukain pintu. Sama siapa itu Jibril? Muhammad marhaba. Dibukain pintu. Oh, ini mau sendirian sampai kepada Allah. Oh, cukup Allah yang hu. Muhammad nggak perlu. Hati-hati ini. Jadi jangan sampai ketika kita ingin ingat kepada Allah, meninggalkan wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak riwayat-riwayat begitu banyak. Ya, kalau kamu lihat riwayatnya siapa? Zulaikha, siapa sih? Istrinya Nabi Yusuf.
yang tadinya itu nggak pernah ingat Allah, tergila-gila sama Nabi Yusuf. Begitu ingat Allah, lupa sama Nabi Yusuf. Kenapa? Saking bisa memandang indahnya mengenal Allah, indahnya mengingat Allah. Memang ada kalanya orang majedub, gitu loh. Ada kalanya. Tapi nggak setiap kala begitu, gitu loh. Kalau lagi turun ya ingat lagi sama yang lain. Bukan majedub dia waktu enggak. Majedub itu makom yang dia itu pingin turun. Ente pingin naik. Majedubnya pingin turun, nanti kira enak majedub dulu gitu, nggak ingat sama yang lain, nggak umum sama orang gitu. Dia pingin turun ke makom ente, gitu loh. Itu makom yang Allah kasih. Kayak orang kalau majedub ditanya, kok aja begitu? Tugas, saya kira ngapain? Tingkahnya begini, tingkahnya itu tugas, gitu loh. Ini kalau ente lihat orang-orang majedub di masyarakat ada yang nggak dinilai, nggak dihitung, dianggap orang-orang yang kekurangan. Di hari-hari tertentu dia ngumpulin semua orang yang dianggap gila, yang di pasar buka baju, yang di pasar ngemis, yang di pasar itu udah nggak dihitung sama orang, dikumpul sama dia. Waktu mereka kumpul itu pakai pakaian semua rapi, diskusi. Habis itu pulang masing-masing. Coba deh, masih itu begitu orangnya tugas. Ini ngapain? Tugas. Nggak bisa diukur. Jadi mereka orang-orang yang ingat Allah bukan berarti nggak ingat sama yang lain. Yang lain itu maksudnya nggak, bukan berarti mereka nggak ingat sama Nabi Muhammad SAW. Tetap Nabi akan dibawa sebagai jalannya dia sampai kepada Allah. Dia dapat tugas itu sebagai Khalifatul Rasulillah. Allahnya utus Rasul, Rasulnya nggak ada, ini pengganti-penggantinya lah. Makom-makom para wali bisa distempel jadi wali, yang ngetempel siapa? Ya Nabi Muhammad, gitu loh. Makanya adanya khotamun nabiyyin, nggak ada khotamun waliyin, nggak ada. Beda sama Ibnu Arabi. Orang-orang pengikut Ibnu Arabi mengatakan Ibnu Arabi itu khotamul waliyin, penutup wali. Habis itu kalau wali harus izin dia. Orang-orang yang berlebihan. Dan wali kok ditutup? Nabi ditutup, wali ditutup. Wali ditutup habis dunia ini, nggak ada wali, bagaimana? Wali itu nggak pernah kurang satupun, nggak pernah. Nujaba, Nukoba, Abdal, Autal itu jumlahnya tetap nggak pernah berkurang, nggak. Mereka punya tugas masing-masing dari Allah. Yang satu harus minta hujan, satu minta ampun bagi orang-orang mukmin, satu minta. Makanya kalau orang doa, Allah maghfir umat Nabi Muhammad, Allah mastur umat Muhammad, itu bagian dari doanya wali-walinya Allah. Ada orang wali yang doanya khusus begitu aja. Udah Rasul minta diampuni, minta dirahmati. Ada yang doanya minta hujan, ada yang doanya minta kebaikan. Ini tugasnya wali-walinya Allah. Dan nggak ada satupun yang putus dari mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Jadi jangan terus gara-gara saya harus memperbanyak ingat Allah jadi lupa sama yang lain. Lupa sama yang lain, maknanya yang lain selain Nabi Muhammad, gitu dong. Kalau keduanya ini udah nggak bisa dipisahkan. Nanti kalau nanti ke surga, semua pintunya ada dua kalimat itu, nggak yang terpisah, nggak ada Allah doang, nggak ada. Kalau lafaz Allah sampingnya ada Muhammad, keduanya nggak bisa dipisahkan. Gitu. Kenapa? Laulaka lama tukhrijul abda. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, aku nggak bikin langit bumi. Hikmahnya Allah mau menjadikan sosok, kalau orang-orang itu sutradara mau bikin jagoan, gitu loh. Yang bikin film Superman itu, dia dari awal mau bikin memang mau menampilkan Superman. Kalau nggak ada Superman, ya dia nggak bikin film, gitu maksudnya. Hikmahnya ada Superman, dia mau bikin film. Kok jadi ditinggalkan, gimana sih ente? Wong ini peran utamanya ditinggalin, gimana sih? Saya nggak perlu dia, lah ini ada di dalam film itu gara-gara dia.
Kalau nggak ada hadiah ini nggak masuk, film ini nggak masuk. Mau jadi walinya Allah, pengen jadi wali nggak ingat Rasulullah. Mau jadi wali dari mana? Yang ingat tempel itu siapa? Dari Nabi Muhammad. Ya, jadi fa'innahu yarolaha min asrari wal ajaib. Kamu akan lihat keajaiban nanti. Apa? Nanti pegang api nggak panas, nanti atau bisa jalan di atas air tanpa kamu sengaja. Allah kasih kamu hal yang istimewa gitu loh. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang telah Allah berikan keistimewaan, tapi itu nggak jadi sebuah tujuan. Itu namanya hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Kalau kamu zikir kalimat tersebut punya tujuan yang lain selain Allah, berarti dalam hati kamu sudah ada syirik khafi. Kamu sudah menyekutukan Allah, menganggap ada yang perlu jadi tujuan selain Allah. Berarti ada yang istimewa selain Allah di hati kamu. Kamu sudah syiriknya begitu. Jadi nggak ada tujuan lain selain dapat ridhonya Allah, dapat karunia-Nya Allah, bisa dekat kepada Allah. Nggak ada tujuan lain, nggak ada lah. Dari orang-orang yang zikirnya demikian, Allah berikan hal-hal yang istimewa untuk dirinya, diberi banyak kemudahan, diberikan hal yang khawarik gitu. Nah, kamu nggak usah ngetes. Nah, coba kalau saya tes api masih nggak perlu. Tujuannya apa? Malah ente kalau pegang api nggak panas repot. Mau ngerokok nggak bisa, mau nyumet kompor nggak bisa ente mau. Kenapa? Api begini udah nggak panas kan repot ente. Dengan api panas, api panas itu untung kok pengen. Kopinya adem, asal minum kopi adem. Kayak Habib Rozi, kopi mendidih, nggak enak, kopi mendidih kok diminum begitu. Lah apa enaknya kopi enaknya panas kok malah kayak air dingin aja, mana enak dia minum begitu. Minta kopi panas, dingin ini udah panas pak, mana kan ribut akhirnya, ribut sama bininya, ribut sama warung. Oh kopi panas, kok dingin? Aduh, orang suka yang aneh-aneh begitu. Nah, itu mah artinya ada waktu di mana Allah mendatangkan itu ketika saat-saat mendesak, saat-saat penting, saat yang krusial, gitu dong. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan hal itu ditutupin, wali-walinya Allah ditutupin. Allah nggak menunjukkan wali-walinya kepada yang lain, enggak. Kenapa? Karena permata itu nggak akan Allah beberkan pada yang lain. Ini kalau walinya Allah beberkan, sama saja Allah mau merusak walinya. Bisa jadi walinya nanti disibukkan oleh hal yang lain selain Allah. Nah kalau ini kok tahu, oh sebulan walinya Allah, gimana? Oh tiap hari ke situ mulu ente, minta ini. Berebut, itu nggak cover yang lain akhirnya. Mau ngurusin dikir lah, nggak cover yang kamu yang diurusin. Makanya itu fitnah. Ya begitu tuh fitnah, tahu nggak? Ya bahwa kalau ada orang datang minta doa, mudah-mudahan nggak kabul. Mudah-mudahan nggak kabul, biar nggak kesini lagi. Kalau datang lagi ribet maksudnya. Oh itu makanya. Karena apa? Gara-gara dijemput sama Allah laku pada datang itu. Kan jadi fitnah ini gara-gara kabul. Bawa kawan, bawa temannya, bawa keluarganya. Wah, uang aja, jarang. Repot lagi. Nah terus, kalau kita kok zikir kepada Allah, tapi belum bisa ingat Allah gimana? Mulutnya bunyi, tapi yang diingat fulus lagi, sebulan lagi, harim lagi, anak sekolah belum bayaran, listrik bunyi, kontrakan mau habis, motor kurang 2 tahun, token bunyi titit. Itu yang zikir nggak bisa ingat sama Allah. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah dikatakan, zikir dengan hati yang lupa itu lebih baik daripada kamu nggak zikir gitu. Kenapa? Karena zikir dengan hati yang lupa itu masih membiasakan lisannya bunyi, walaupun orang yang zikir hatinya lupa nggak dapat faedah apa-apa dari zikirnya, tapi itu masih lebih baik. Apa? Kenapa? Harapannya Allah nanti mendatangkan suatu waktu saya zikir sambil mengingat maknanya.
Gitu loh. Sekarang belum bisa, mudah-mudahan besok bisa. Nah kalau saya kok zikir ini belum bisa ingat Allah, terus putus zikir, lah kapan mau ingatnya? Itu loh. Yang namanya wali-wali ingat Allah itu nggak dimulai langsung ingat Allah, enggak. Dimulai dari lupa dulu sama Allah, tapi membiasakan mulutnya zikir. Nanti setelah mulutnya bisa zikir, Allah kasih hadiah ingat hatinya. Nah, yang namanya sholat khusyuk atau khudurul qalbi itu hadiah dari Allah. Ente nggak bisa sholat kamu khusyuk itu nggak bisa, malah nggak khusyuk akhirnya jadinya. Yang diingat malah suaranya bagus, yang diingat orang lain perhatiin dirinya, yang diingat nggak bisa. Khusyuk itu Allah yang menghadirkan. Tiba-tiba kamu sholat hatinya bisa nangis, rindu sama Allah, nggak mau putus berhenti. Itu Allah, hadiahnya dari Allah. Begitupun zikir, kamu zikir kok bisa ingat Allah, itu Allah yang kasih hadiah. Dan nggak boleh jadi tujuan zikir yang ingat Allah itu nikmat. Jadi gimana? Saya pengen ingat Allah biar nikmat. Itu nikmat tujuan kamu akhirnya. Nikmat itu karunia-Nya Allah, bukan jadi tujuannya, bukan. Hingga orang yang zikir dia belum bisa ingat Allah, tetaplah berzikir sampai nanti Allah datangkan di hatinya zikir sambil ingat Allah. Orang yang zikir udah bisa ingat Allah itu belum puncaknya. Puncaknya apa? Zikir sambil menghadirkan hatinya. Zikir sambil merasakan dirinya dekat kepada Allah. Ka'annaka taro, ngadep kepada Allah. Itu adab-adabnya demikian, gitu loh. Sampai nanti kita punya adab untuk menghadap kepada Allah. Cara zikirnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Jadi ada tahapannya. Zikir dulu, baru zikir ingat sama Allah, baru zikir bisa merasakan kehadirannya Allah. Zikir bisa merasakan kehadiran Allah itu udah nggak bisa dituntun. Tapi kalau zikir untuk ingat Allah perlu dituntun, yang diingat apanya, gitu dong. Yang mau kamu ingat apa dari Allah? Ya semua akidah yang dalam kita belajar ini yang mau diingat. Nah, kalau merasakan ini sudah pribadi kamu, gimana rasanya urusan kamu, gitu loh. Ini merasakan dalam keadaan duduk kamu, tenang kamu, setiap waktu kamu bisa berasa kehadirannya Allah. Berasa kamu diberi nafas oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, itu urusan pribadi seseorang. Jadi kalau mau ingat Allah, yang diingat apa? Ya ini yang diingat, semua akidah-akidah yang dituntun oleh para ulama. Ditambahin lagi apa? Insya Allah Ta'ala. Itu semua pasti pakai apa? Insya Allah. Artinya apa? Ini semua seatas karunia-Nya Allah, bukan karena keunggulannya kalimat tersebut, bukan. Kalimat itu nggak ada unggulnya apa-apa. Kalau Allah nggak mengunggulkannya, enggak. Jangan dianggap ini memang ini kalimat yang unggul, enggak. Allah yang menjadikannya unggul. Maka orang yang senantiasa bersama kalimat tersebut, kemudian dapat karunia-Nya Allah, maka dia diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi ta'ala taufiq, la rabba ghairu wa la ma'buda siwa. Wabillahi taufiq. Dan semua itu adalah atas pertolongan Allah. Apa taufik itu? Taufik itu ulama, maksudnya Imam Haramain kasih tafsiran, taufik itu khalaqat ta'ah. Allah menjadikan ketaatan pada hambanya. Di hamba yang dibikin oleh Allah taat, itu hamba yang dapat taufik. Tapi Imam Asy'ari punya kaidah, apa taufik itu? Kuwatun. Allah menjadikan kekuatan pada hamba untuk berbuat taat. Jadi kudratul hadisah yang Allah jadikan pada si hamba untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik. Ta'rif ini dibantah oleh banyak ulama. Dikatakan, oh kalau kuwah
yang dijadikan kepada seorang hamba, berarti orang kafir juga punya kuah itu dong. Orang kafir juga punya kuah itu, hanya saja mereka nggak menggunakan kuah itu untuk taat. Hanya orang mukmin yang pakai kuah itu untuk taat. Oh, nggak begitu. Itu makna itu kuah indal Mu'tazilah, bukan kuahnya indah ahli sunnah wal jamaah. Bedanya apa? Kuah kata ahli sunnah itu Allah menjadikan kemampuan kamu itu hanya satu kemampuan, bukan Allah jadikan kemampuan untuk bisa ini dan itu. Enggak, Allah kasih kamu kemampuan hanya bisa ngerjain satu hal, nggak bisa ngerjain yang lain. Kuah yang Allah kasih untuk orang kafir bukan kuah lil ta'ah, tapi kuah lil maksiat. Kalau kuahnya orang mukmin kuah lil ta'at, beda nih. Orang mukmin juga ada kuah lil maksiat, lo kira nggak ada? Nggak setiap orang mukmin pasti kuahnya kuah ta'at. Terus enggak juga ada orang mukmin diberi kuah maksiat. Ada orang mukmin yang zina, orang mukmin minum arak, orang mukmin yang judi, yang ngelakuin maksiat, itu diberi oleh Allah kuah lil maksiat gitu. Jadi kuah itu hanya ngerjain satu hal gitu loh. Nah, saya sering mencontohkan, orang mau ngetes cirinya ahli sunnah wal jamaah itu gampang. Ketika ditanya, ini sekarang ngapain Fulan? Oh, saya duduk. Oh, ini duduk. Ini bisa berdiri nggak? Ya, bisa. Oh, ini bukan ahli sunnah berarti. Itu. Kenapa? Karena ente menganggap saya sekarang punya kemampuan untuk duduk bisa, berdiri juga bisa. Berarti Allah menitipkan kuah pada diri kamu untuk bisa ngapa-ngapain. Itu kuah indal Mu'tazilah Qadariyah gitu loh. Kalau kuah yang kita ahli sunnah mengatakan kuah yang Allah jadikan itu kuah untuk ngerjain satu hal. Karena bersamaan Allah bikin kuah itu, bersamaan Allah bikin perbuatannya gitu loh. Bukan kuahnya dibikin, perbuatannya hasil sendiri, enggak, bukan dilepaskan oleh Allah, bukan. Kuahnya dibikin, perbuatannya pun dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Mu'tazilah kan enggak, kuahnya dibikin, perbuatannya hasil dari kuah itu. Allah enggak ikut bikin lagi. Itu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kuahnya dibikin, perbuatannya dibikin. Hingga kuah kita itu nggak bisa menghasilkan apapun. Kalau ngomong, ente bisa berdiri nggak? Ya insya Allah. Nah, ya kan, insya Allahnya tahu karena kemampuan saya sekarang hanya bisa duduk. Kalau Allah menghendaki saya nanti berdiri, ya ketika saya pengen berdiri akan berdiri. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, walaupun saya pengen berdiri, ya nggak bakal berdiri. Kenapa? Karena kehendak kamu nggak bisa mempunyai asar apapun. Ini taufik. Ini taufik indah ahli sunnah itu kuatun lid ta'ah. Jadi Allah menjadikan kemampuan untuk mengerjakan ketaatan, itu namanya taufik. Nah, kalau kamu kok diberi oleh Allah kemampuan untuk maksiat, ya bukan taufik, walaupun kamu mukmin gitu loh. Orang mukmin kok maksiat, oh ini dapat taufik, bukan taufik itu. Sidul pasti jarot kali, bukan taufik. Taufik itu kuatul ta'ah. La robba ghairuh, tidak ada zat yang ngurus semua urusan hamba-hambanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'buda siwahu, dan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nambahin, enggak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali diprotes. Berarti ada dong yang disembah nggak bener gitu loh. Ada orang-orang yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau sudah nggak bener ya berarti bukan. Cuma ya mesti jangan ditambahin. Ya kenapa lu kok nggak seneng mau nambahin-nambahin? Nas'aluhu subhanahu ayaj'alana wa ahibatana indal mauti natikina bi kalimati syahadati alimina biha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah
dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang kita akan sampai meninggal dunia. Allah mudahkan kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat beserta mengerti makna yang ada di dalamnya. Karena banyak orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut karena diawali dia itu nggak pernah ngaji ini, nggak bisa mengerti makna dari dua kalimat tersebut. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajmain wa an tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan salawat, kemuliaan, keagungan, kehormatan senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita, penuntun kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makna sayyid, ada makna maulana. Makna sayyid itu orang yang dimintain pertolongan ketika kita mendapat segala kesusahan. Maulana itu yang menjadikan pertolongan. Maka zikir atau salawat yang isinya ada dama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun itu diantara salawat yang istimewa, diantara banyak salawat yang pernah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang salawat ini banyak macamnya, jutaan salawat yang enggak terhitung. Artinya tiap-tiap ulama itu punya salawat masing-masing, bahkan malaikat punya salawat, pohon juga punya salam kepada Rasulullah. Ente juga boleh bikin salawat sendiri, boleh, enggak terus saya harus itu salawatnya orang lain, enggak. Selama itu memuji Allah, memuji Rasulullah, kamu diperbolehkan. Tapi ada salawat yang memang diberitakan oleh para ulama punya bobot yang berbeda dengan salawat-salawat yang lain. Di antara salawat yang dibawa oleh Mas Sanusi ini ada dama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Dikatakan ini dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Begitupun Imam Sanusi juga mengambil bentuk salawat ini sebagai penutup di dalam akhir kitab beliau. Dikatakan ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah beliau. Radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah, kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, mereka senantiasa mendapat ridhonya Allah. Apa itu ridho? Ridho itu sesuainya iradah Allah dengan perintahnya. Apa yang Allah kehendaki sesuai dengan perintahnya Allah, itu namanya ridho. Para sahabat ini orang-orang yang diperintah Allah dan dikehendaki baik oleh Allah, hingga mereka senantiasa ada dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajmain, seluruhnya sahabat. Ya, kita nggak usah ribet-ribet membicarakan khilafnya para sahabat. Oh, sahabat ini begini kurang baik. Kok kurang baik ya Allah? Ente siapanya? Kawannya ente kok ngomong sahabat ini kurang baik, sahabat ini lebih mulia. Majara baina ashabi naskutu. Apa yang terjadi antara perselisihan sahabat kita nggak ikut. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang menjadi imamuna, qudwatuna. Kita jadikan imam, kita jadikan sebagai panutan. Mereka adalah tauladan kita, semuanya orang-orang yang istimewa. Wa anit tabi'in, begitu pula orang-orang tabi'in, orang yang mengikuti para sahabat. Wa tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Lahum bi ihsanin, dalam kebaikan-kebaikan mereka ila yaumiddin, sampai akhir zaman nanti. Artinya kurun yang terbaik kurunnya sahabat, kurun yang terbaik lagi kurun tabi'in, yang terbaik lagi setelahnya kurun tabi'in, kurun setelahnya semuanya sama sampai akhir zaman. Wassallallahu wassalamun ala jami'il anbiya'i wal mursalin, dan penghormatan kepada semua nabi-nabinya Allah,
kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kitabnya ditutup oleh Imam As-Sanusi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat alif lam di dalam al tersebut. Apa? Dalam kata-kata hamdun. Kalau kata orang-orang nahwu, al di situ maknanya al istighraq. Al yang menyatakan bahwa semua pujian itu dikembalikan hanya miliknya Allah, dan ada pujian yang dikhususkan kepada Allah. Kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah, maka jangan kita ikut serta di dalamnya. Ketika sudah ngomong alhamdulillah, berarti kita sudah menyerahkan pujian atas semua yang saya dapat itu dari Allah. Misalnya mengatakan walhamdulillahirabbil alamin, bahwa semua yang saya tulis ini itu semuanya datang dari Allah. Saya nggak ikut, saya nggak ikut ambil bagian, saya nggak ikut ambil kemuliaan. Karena ada banyak orang begitu. Ketika ada orang dikatakan, anaknya pinter ya, juara, alhamdulillah. Saya lesin sih, itu ikut serta dia. Guru lesnya ingin ikut dipuji juga maksudnya. Oh, rumahnya bagus ya, alhamdulillah. Tukangnya kan Gopur, masya Allah. Gopur bawa-bawa itu. Jadinya ikut serta yang lainnya, Allah dipuji, yang lain ikut dipuji gitu loh. Jadi ketika alhamdulillah, yang lain nggak ikut serta gitu mestinya. Jangan hati kamu jadi terbagi lagi. Udah alhamdulillah, masih ingin ikut dipuji. Memang nafsu begitu. Nafsu itu nggak mau dirinya nggak ikut. Masa Allah semua lah, saya ngapain gitu loh, itu nafsu begitu. Tapi ketika kita sudah bisa paham makna tauhid ini, bahwa kita tahu bahwa semuanya betul-betul murni dari kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham pada makna wahdaniyah bidzat, wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fil af'al, bahwa segalanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya andil apapun di dalam kebaikan yang kita peroleh. Enggak karena saya taat, enggak karena sayanya rajin, enggak karena saya otaknya enggak, itu murni semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada emak-emak punya anak yang soleh, anaknya kok soleh ya, kan saya yang ngajarin. Ntar satu punya anak yang bandel, ngomong apa dia? Ini siapa yang nggak? Ini anak siapa emang itu? Anak lu juga. Masa yang bandel ente aku nggak bangga, yang cerdas ente? Emang didiknya beda? Sama nggak didiknya? Kok jadinya beda hasilnya? Karena hasilnya Allah yang, bukan ente yang bikin hasil gitu. Murni Allah yang mendatangkan kebaikannya gitu loh. Terus sudah alhamdulillah ya Allah semua datangnya gitu loh. Jangan sampai kita ikut serta dalam hati kita, ikut ingin andil di dalam mendapatkan ujian tersebut. Semuanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berkahnya ngaji ini diberikan kebaikan oleh Allah, khususnya bulan Ramadan, dijadikan malam-malam kita malam-malam yang baik, malam-malam yang terhitung malam ibadah, malam taat kepada Allah, mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai, tetangga kita, semua mendapat rahmat dari pengajian ini, hingga kita bisa tertulis oleh Allah menjadi orang-orang yang sholihin, jadi orang-orang yang jadi ikut umatnya Rasulullah SAW di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa, doanya dikabulkan oleh Allah, semua harapannya diberikan oleh Allah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shallallahu ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna وأننا أقربنا والروح علينا توبة
واغفر لكل حوبة واستر لنا عراقي وأمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.